Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rano. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soft skill saya dan soft skill Pace. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mulai saja. Soft skill, penjelasan soft skill. Soft skill adalah kemampuan yang memiliki individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Dalam hal ini, soft skill adalah karakter bawaan individu. Nah, jadi teman-teman, bahwa dinyatakan soft skill ini adalah kemampuan diri kita sendiri yang kalau kita pengen jadi sesuatu, kita tuh harus mengembangkan apa yang salah dalam diri kita sendiri, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita sendiri, dan apa yang perlu kita ubah. Nah, yang selanjutnya, soft skill yang saya kuasai dan alasan saya menguasai soft skill tersebut. Yang pertama, memiliki skill kepemimpinan yang baik. Memiliki skill kepemimpinan yang baik bisa disebut leadership. Skill yang sangat penting karena memimpin yang baik mampu memotivasi dan mengarahkan tim mereka menuju kesuksesan. Nah, jadi alasan kenapa saya memiliki kepemimpinan yang baik itu bisa dikatakan saya itu memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada sebuah kelompok atau ada sebuah acara, nah di situ tuh saya itu pengen menjadi pemimpin mereka. Saya pengen mereka itu suka dengan kepemimpinan yang saya miliki. Karena kepemimpinan ini bukan hanya laki-laki doang. Sebenarnya cewek juga bisa menjadi pemimpin, dan sangat bisa membantu sekali kalau kita itu bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat bijak dan sangat pintar. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, saya itu bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa saya membutuhkan orang lain itu, karena saya bisa sendiri. Tapi kalau orang lain mau dengan saya, ya silahkan. Kerjasama tersebut akan membuat beban tim orang di dalamnya menjadi ringan. Bekerja sama menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, soft skill yang saya kuasai memanajemen waktu. Karena dalam manajemen waktu dapat membantu saya mengelola dan memanfaat waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang jadi patokannya. Jadi kalau memanajemen waktu itu kita harus membuat to-do list. To-do list itu kayak bangun pagi mau ngapain, misalnya bangun tidur langsung gosok gigi, langsung sholat bagi yang Islam ya, terus jogging, minum kopi, dan lain-lain. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Saya suka itu menjadi kelebihan saya dalam komunikasi, karena dalam komunikasi saya bisa sharing-sharing tentang diri saya walaupun orang itu cuek kepada saya. Nah, meski saya tidak suka sama saya itu bukan hanya suka berinteraksi dengan orang yang saya kenal, tapi suka juga berinteraksi dengan orang yang tidak kenal.
saya tidak introvert orangnya. Dulu sih iya introvert, tapi sekarang tidak. Sekarang saya udah berubah. Yang terakhir, bekerja di bawah tekanan. Nah, ini nih, bagi seorang para pegawai gitu, kan tidak suka bekerja itu di bawah tekanan para pemimpinnya. Tapi saya itu suka karena mental saya itu menjadi kuat, memotivasi pun juga ikut kokoh dan teguh. Kerasnya bekerja di bawah tekanan justru bisa membuat memotivasi saya semakin tak pernah lelah atau tidak putus semangat. Oke, yang selanjutnya yaitu soft skill yang belum saya kuasai. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua public speaking, yang ketiga analisis, dan yang terakhir kreativitas. Alasan kenapa saya belum menguasai soft skill tersebut, yang pertama itu berpikir kritis. Nah, saya itu tidak suka cenderung menghafal materi dibanding memahami konsepnya. Karena lebih susah aja gitu, jadi belum menguasai soft skill berpikir kritis ini nih. Yang kedua, public speaking. Nah, public speaking itu lebihnya itu tidak percaya diri, takut salah, dan takut ditertawakan. Karena ini tuh lebih ke overthinking duluan lah. Yang ketiga, analisis. Sama kayak berpikir juga sih. Sama kayak yang di atas. Berpikir kritis. Karena analisis juga nyambung sama berpikir kritis. Kalau udah kita berpikir kritis, pasti harus menganalisa juga apa itu masalahnya, di mana kejadiannya, dan siapa orangnya. Nah, kayak gitu udah berpikir kritis deh. Yang keempat, yang terakhir, kreativitas. Karena saya belum menguasainya, menurut saya pemikiran itu tidak ada tujuan dan sasaran yang jelas. Tidak ada tujuan itu maksudnya tidak ada tujuan ke depannya. Dan sasarannya itu siapa atau belum jelas. Lanjut. Solusi agar menguasai soft skill tersebut. Nah, saya itu memikirkan solusinya agar bisa membuat saya itu semakin berkembang gitu. Yang pertama berpikir kritis. Yang kedua public speaking. Yang ketiga analisis. Dan yang terakhir kreativitas. Nah, berpikir kritis saya mengambil ada 4 cara agar bisa menguasai berpikir kritis. Yang pertama, jangan menelan informasi mentah-mentah. Penjelasannya itu yaitu jangan menelan informasi yang belum tentu apa, siapa, di mana, kapan. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang berdasar. Yang ketiga, memperbanyak baca buku. Kebanyakan orang Indonesia itu tidak suka membaca buku karena malas aja gitu, cepat ngantuk. Yang keempat, adakan diskusi kecil-kecilan dengan teman. Nah, adakan itu kecil-kecilan itu seperti dalam kelompok nih. Kamu itu harus jadi ketuanya supaya bisa diajak kompromi atau bisa diajak diskusi untuk kedepannya atau untuk tugasnya yang belum selesai. Yang kedua, public speaking. Saya membawa 3 contoh alasan atau cara untuk memiliki
public speaking. Kenali audiens dan topik presentasimu. Nah, kenali audiens itu kayak audiens itu mudah capek atau mudah lelah dalam mendengarkannya, sehingga harus bisa menghibur audiensnya dalam topik presentasi kita. Yang kedua, latihan terus menerus. Latihan itu kayak di depan kamera, di depan cermin. Yang ketiga, rekam dirimu sendiri. Yang keempat, persiapkan materi presentasi yang baik. Yang kelima, pastikan kamu pahami apa yang akan dipresentasikan. Nah, tidak mungkin kan kita presentasi tapi tidak hafal dengan materinya. Bukan tidak hafal, tidak dipahami. Yang keenam, jadilah percaya diri, jangan gunakan filler words atau kata-kata yang bisa membuat kita patah percaya diri. Yang ketujuh, yang terakhir, perhatikan body language. Body language itu kayak kita tuh jangan diam aja di tempat, harus pindah-pindah, bolak-balik, tapi jangan terus-menerus juga. Terus tatapan kita tuh harus ke kiri, kanan, atau ke depan. Soalnya kalau kita ke atas, ke bawah, ke samping, tapi tanpa gerakan tubuh, itu akan membuat audiens kita itu lebih bosan. Yang ketiga, analisis. Saya mengambil contoh 4. Yang pertama, rajin membaca. Yang kedua, melakukan journaling. Yang ketiga, banyak bertanya. Yang keempat, bermain game. Bermain game itu jangan membuat kita semakin malas, tapi semakin kita itu mudah menganalisa dan berpikir kritis juga. Yang keempat, kreativitas. Selalu mencoba hal baru, selalu mau tahu, selalu mulai rutinitas kreatif, catat ide yang muncul. Lanjut, penjelasan soft skill 4C. Yang pertama, berpikir kritis atau critical thinking. Proses berpikir intelektual di mana pemikiran dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Pemikiran menggunakan pemikiran yang reaktif, independen, jernih, dan rasional. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu maupun organisasi yang berkeinginan untuk saling membagi. Yang ketiga, communication. Suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, berpikir kritis juga itu kita itu harus lebih pahami apa yang disampaikan dan apa yang kita tidak mengerti. Kebanyakan orang malu bertanya karena dalam bertanya kita takut salah, takut ditertawakan juga oleh orang lain. Collaboration itu bisa menjadi kolaborasi. Kita tuh misal ada pendapat dari kita dan teman kita, tapi teman kita tuh pengen pendapat dia tuh yang diambil, sedangkan kita juga pengen yang diambil. Nah, dari saling dua-duanya ini bisa dikolaborasi sehingga mencapai tujuan yang sama dan yang lebih efektif atau lebih berguna lah. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi kayak kita tuh menyampaikan pesan atau ide-ide kita kepada orang lain. Yang keempat, kreativitas. Artinya itu kita tuh harus menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Lanjut, soft skill 4C yang saya kuasai. Yang pertama collaboration dan yang kedua communication.
soft skill 4C yang belum saya kuasai. Yang pertama critical thinking dan yang kedua creativity atau kreativitas. Alasan saya belum menguasai soft skill 4C tersebut, yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. Membuat pikiran dan otak tidak lebih fleksibel, terlalu kaku dalam berpikir dan pendapat atau ide-ide dari orang lain, lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain dan persepsi yang berbeda dari persepsi kita sendiri. Nah, penyebabnya saya itu pikirannya dan otak tidak fleksibel, terlalu kaku, tidak mendengarkan pendapat atau ide-ide orang lain gitu. Yang kedua, kreativitas. Kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, takut berbuat salah. Yang ketiga, takut dikritik. Yang keempat, homeostasis. Dan yang kelima, tidak berpikir proaktif. Yang terakhir, selalu merasionalisme keadaan. Solusinya agar menguasai soft skill yang dua tadi. Yang pertama, critical thinking. Saya mengambil 6 solusi. Yang pertama, berlatih mendengarkan secara aktif. Yang kedua, banyak bertanya. Yang ketiga, coba pahami sudut pandang orang lain. Yang keempat, mempertimbangkan pandangan ke depan. Yang kelima, pahami proses mentalmu. Yang keenam, memiliki seorang mentor. Yang kedua, kreativitas. Saya mengambil 5 contoh. Yang pertama, peluang dan kesempatan. Yang kedua, tumbuhkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, membuka jaringan yang luas. Yang keempat, berani. Yang kelima, berpikir positif. Kesimpulannya yang dapat saya ambil, soft skill adalah aspek penting dalam dunia profesional yang melengkapi keahlian teknis atau hard skill. Kerangka 4C memberikan gambaran yang baik tentang 4 soft skill utama yang sangat dihargai dalam lingkungan kerja saat ini. Membangun dan mengembangkan keterampilan ini dapat membantu individu untuk sukses dalam karir mereka, kontribusi pada tim, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang dinamis. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih.